Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, untuk materi pengumpulan data penelitian, materi daring kali ini, nanti pada intinya untuk PR atau tugas yang telah Anda kumpulkan kemarin, nanti saya berikan revisinya atau koreksinya bagi mahasiswa yang masih salah. Nanti saya share via grup siapa saja dan koreksinya di bagian mana. Adapun yang harus Anda kerjakan di minggu ini itu tentang pengumpulan data. Pengumpulan data itu nanti berkaitan dengan pertama metodenya dulu. Jadi metode yang harus Anda pilih nanti adalah minimal ada 5 di sini, tapi yang saya sarankan adalah observasi, studi dokumen atau angket. Nah, silakan Anda pilih. Observasi itu adalah mengamati langsung. Studi dokumen itu artinya Anda melakukan studi dari entah nilai rapot, nilai yang ada di TU, nilai yang di guru, dan seterusnya. Angket adalah pembagian lembaran untuk diisi oleh siswa. Adapun kuesioner tidak perlu Anda lakukan karena ini sangat sulit. Ada teorinya sendiri. Lalu untuk wawancara ini untuk data yang kualitatif. Artinya kalau untuk statistika saya sarankan Anda melakukan yang gampang saja, yaitu studi dokumen. Kalau nggak studi dokumen, Anda bisa observasi atau pakai angket, itu boleh. Yang nggak boleh adalah kuesioner sama wawancara. Kuesioner karena ada teori yang cukup sulit untuk kuesioner. Wawancara itu biasanya untuk data yang kualitatif. Lalu nanti untuk yang selanjutnya kaitannya masih dengan pengumpulan data. Pada intinya yang namanya pengumpulan data itu Anda membuat tabel dari tugas yang telah Anda kerjakan kemarin. Dari tugas yang Anda kerjakan kemarin, Anda membuat tabelnya, membuat tabulasinya. Tabel itu nanti dalam bentuk format file Excel. Nanti setelah file Excelnya jadi, nanti silahkan Anda upload sebagai tugas selanjutnya dari pengumpulan data. Saya akan tunjukkan bagaimana simulasinya ketika dikaitkan dengan tugas kemarin. Jadi ini contoh dari tugas Anda. Misalnya saya pilih salah satu orang di sini. Oke, dari tugas Anda yang ini bisa dilihat di sini nilai geografi, ada motivasi belajar dan juga jenis kelamin. Yang perlu Anda perhatikan adalah jangan sampai bagian ini salah. Bagian variabel dan juga bagian ukuran data jangan sampai salah. Karena dua bagian inilah yang menentukan. Dua bagian ini harus benar. Kalau di sini salah itu masih nggak masalah karena nanti bisa dikoreksi. Tapi kalau salah di bagian ini nanti Anda harus mengulangi. Nah, pastikan di bagian ini benar. Bagaimana cara kita tahu bagian ini benar? Data variabel pertama yang berisi variabel permasalahan sama variabel korelasi, ini dua-duanya harus variabel angka. Angka minimal interval atau rasio. Interval boleh, rasio boleh. Kalau di sini masih dikatakan ordinal, ini berarti masih harus diganti. Ini pokoknya pilihannya hanya dua, kalau nggak interval, rasio. Di dua variabel ini harus interval atau rasio. Ordinal, nominal itu nggak boleh. Variabel ketiga tentang variabel komparasi harus nominal. Berarti untuk tugas yang ini, contohnya untuk Mbak Maya, ini bagian ini perlu diganti. Tapi untuk ini masih udah benar. Ini udah benar, ini udah benar. Tinggal ini diganti aja menjadi interval atau rasio. Nah, misalnya. Jadi mudahnya untuk tabel yang ada, tabel pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dari semua tabel ini nanti silahkan Anda transformasi menjadi file Excel. File Excelnya seperti apa? Contohnya ada di sini. Nah, jadi dari tugas yang ini, file yang ada di dalam kolom ini ditransformasikan menjadi file Excel. Jadi mudahnya variabel-variabel ini itu menjadi kolom dari file Excelnya. Jadi ada variabel ada nomor, ada nama. Ini variabel pertama, variabel kedua, dan juga variabel ketiga. Jadi inilah yang harus dibuat. Ini yang harus dibuat untuk yang selanjutnya. Jadi membuat sebuah tabel yang berisi kolom, yang berisi nomor, nama, variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga. Variabel pertama itu variabel yang ini. Jadi kalau untuk contoh kasus yang ini berarti tinggal dimasukkan aja. Ini sebagai variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga dipindahkan ke dalam file Excel seperti ini. Baru yang selanjutnya Anda isi datanya. Isi datanya sesuai dengan
cara Anda boleh pakai studi dokumen, Anda boleh pakai observasi, Anda juga boleh pakai angket, terserah Anda. Yang jelas ini nanti menjadi tugas selanjutnya. Tugas selanjutnya adalah Anda membuat file Excel. File Excel ini sebagai tugas pengumpulan data. Setelah selesai, file Excel-nya di-save dengan nama Anda, kelas dan juga nama. Nanti filenya dikirim atau di-upload dengan menggunakan Google Form. Saya kira seperti itu. Silakan Anda kerjakan.